Kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan Mario Dandi saat ini semakin berkembang. APA yang sebelumnya disebut-sebut menjadi pembisik Mario Dandi melaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikaitkan dan disebut menjadi pembisik Mario Dandi yang melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Sosok APA akhirnya muncul di Polda Metro Jaya Kamis lalu. APA datang ke Polda dengan tujuan melaporkan Mario Dandi, Shane Lucas, dan AG tentang pencemaran nama baik. Amanda, APA ini tidak pernah kenal dengan AG. Tidak pernah ada kenal sama sekali. Dan hubungan Amanda dengan MDS sudah berakhir di tahun kemarin. Tuduhan-tuduhan yang menyudutkan daripada Amanda dan sudah kita lihat ya kemana-mana. Untuk itu kami sebagai kuasa hukum menggunakan upaya hukum, hak hukum dari APA, Amanda untuk melaporkan yang dilakukan oleh MDS melalui kuasa hukumnya dan kawan-kawan. Maka itu kami melaporkan mereka dengan laporan sementara ini ya fitnah dan pencemaran nama baik. Hingga Kamis lalu masih melakukan pendalaman terhadap psikologi kedua tersangka, termasuk alasan niat jahat dalam penganiayaan tersebut. Apsifor untuk melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka. Yang pertama tersangka MDS dan satu lagi adalah tersangka SL. Ya, untuk Apsifor nanti akan melakukan pemeriksaan melalui psikolog forensik. Ya. Jadi rekan-rekan perlu ketahui psikologi forensik ini kan merupakan suatu ahli expert ya dalam sains terbaru khususnya terkait dengan proses penegakan hukum. Polda Metro Jaya melakukan perpanjangan masa tahanan dan tengah melengkapi berkas perkara kasus ini sebelum diserahkan ke pihak kejaksaan. Dari Jakarta, Stephen Patimana, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, dikaitkan dan disebut menjadi pembisik Mario Dandi yang melakukan penganiayaan terhadap David Ozora, sosok APA mantan pacar Mario Dandi akhirnya muncul di Polda Metro Jaya Kamis lalu. APA yang sebelumnya disebut-sebut menjadi pembisik Mario Dandi melaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Untuk membahasnya lebih dalam terkait dengan kasus ini, sudah hadir bersama kami narasumber kami melalui sambungan Zoom yaitu Pak Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, Mbak Ernita Edia Laksmita selaku kuasa hukum APA, kuasa hukum Amanda, dan juga Dolvi Rompas selaku kuasa hukum Mario Dandi. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ernita, Bang Dolvi, Pak Hipnu. Selamat malam Mbak Ernita. Ya, saya terlebih dahulu ke Mbak Ernita ya. Mbak Ernita, apa yang Anda sebutkan mengenai klien Anda ini keras sekali. Anda sebutkan klien Anda disudutkan, Anda juga sebutkan dikambing hitamkan, bahkan dibunuh karakternya, sehingga pada akhirnya ini menjadi dasar pelaporan ketiga nama tersebut. Bisa diceritakan kepada kami sebetulnya dorongan dan anggapan Anda ini datang dari mana, Mbak Ernita? Terima kasih, Mas. Gitu. Kalau kami nggak punya dasar hukum, tentunya kami nggak berani lah, Mas. Apalagi sampai ke LP. Gitu. Kita akan melihat kejadian ini hampir 1 bulan ya, Mas ya, dari kasus ini terungkap di media dan kemudian dikaitkan dari pertemuan tanggal 30 Januari, saudara APA ini Amanda dengan MDS gitu loh. Terlalu jauh dia punya tenggang waktu pertemuan dengan kejadian. Kedua, dengan adanya di media blow up tentang menyudutkan terhadap Amanda itu sangat jelas. Semua media juga sudah kami kumpulkan, Mas. Karena ini kan pengacara daripada MDS maupun kuasa hukum daripada AG ini melalui media memblow up terus, menyudutkan Amanda. Seolah-olah Amanda ini adalah pelaku provokator hingga terjadinya perbuatan penganiayaan tersebut gitu.
Jadi kami anggap yang terus-menerus gitu loh dari dalam sebuah media dengan keluarnya juga selalu dialog-dialog internal mereka di media selama hampir 2 minggu lebih dan 3 minggu itu, kami anggap itu sudah bukan sekedar pemberitahuan informasi kepada media Mas, tentang BAP gitu. Jadi Oke. kami anggap itu adalah pemberitahuan adalah pembunuhan karakter. Tunggu dulu, jelas, Mas. tunggu dulu, Mbak Inita. Anda melaporkan tidak hanya Mario Dandi, tapi melaporkan Shane dan juga AG di sini. Artinya menurut Anda, ketiga pengacara dari nama-nama yang dimaksud sengaja menyudutkan klien Anda, Amanda? Betul sekali. Saya tidak menyebut, saya cuma hanya kuasa dari AG dan MDS saja. Jadi saya tidak dalam hal ini karena pengacaranya saya tidak ada sama sekali saya lihat memblow up ini di media. Kecuali dua kuasa hukum dari MDS dan AG saja. Itu terus-menerus Mas, kami sudah punya semua dokumentasi sehingga yang dimaksud apa yang dijawab oleh mereka kuasa hukumnya bahwa itu adalah demi kepentingan penyidikan. Semestinya kalau kepentingan penyidikan itu tidak boleh terlalu di blow up Mas. Kami BAP tanggal 2 Maret kok. Tadi juga dari kuasa hukumnya juga menyatakan kapan Amanda di BAP. Kami pemanggilannya itu 2 Maret Mas, sudah ada memenuhi panggilan daripada Polres Selatan. Bahkan perlu digarisbawahi Mas, tanggal 24 itu tidak ada BAP Amanda di Polres Selatan, itu tidak ada. Oke, Itu saya bergeser ke Bang Dolfi ya. Bang Itu saja Dolfi, sudah ada perbedaan, maaf Mas. Di situ saja sudah ada terjadi penyesatan dan pembohongan kepada publik Mas. Di BAP-nya Amanda itu di 2 Maret, kan 24 atau 25. saya kutip istilah Anda, penyesatan. Apakah itu yang dilakukan oleh Anda atau setidaknya Anda merasa pernah melakukan itu? Bang Dolfi Rompas selaku kuasa hukum Mario Dandi. Ya, terima kasih Bang. Ya, pertama-tama tentu kami ya menghormati lah ya laporan yang disampaikan oleh pihak APA ya. Artinya setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan polisi. Namun di sini perlu kami luruskan ya terkait dengan pernyataan daripada kuasa hukum daripada APA dari kemarin ya pada waktu doorstop di Polda dan sampai hari ini selalu mengatakan bahwa kuasa hukum ya MDS menyampaikan menyudutkan, mengkambing hitamkan, memblow up. Nah, ini di mana ya kami menyudutkan? Dan kapan kami mengatakan mengkambing hitamkan? Dan juga siapa yang memblow up? Jadi harus diingat bahwa kami ya menyampaikan sesuatu berdasarkan pertanyaan media, bukan kami yang memblow up. Kami kan setiap kali kami sebentar, keluar Bang Dolfi, Anda ditanya juga Anda punya hak untuk menjawab dan Anda juga punya jawaban tentu saja. Makanya ini saya sampaikan ini, makanya biar pihak APA tahu juga nih bahwa ya kami ditanya oleh media. Ya tentunya kami punya hak untuk menyampaikan sesuatu apa yang disampaikan oleh klien kami. Karena apa yang disampaikan klien kami itu ada di dalam BAP. Terlebih ya yang tadi disebutkan kami mengkambing hitamkan. Siapa yang kami hitamkan? Kami menyampaikan apa yang disampaikan oleh klien kami di dalam BAP dan kami tidak pernah menyebut nama. Kami selalu menyebut inisial karena inisial itu disampaikan oleh klien kami di dalam BAP. Sudahlah, to the point saja, itu? Bang Dolfi, to the point saja. Kalau disebutkan klien Anda, Mario Dandi, mengarahkan atau mengasosiasikan pembisik itu adalah Amanda, jadi itu tidak betul ada ya? kata. Jadi tunggu dulu, saya harus luruskan ini. Tidak ada kata-kata pembisik. Kami tidak pernah mengatakan pembisik. Kami hanya mengatakan ya bahwa keterkaitan daripada saudari APA. Dan itu kata saudari APA itu juga itu kan sudah disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret pada waktu melakukan konferensi pers. Jadi kami hanya menyampaikan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam BAP. Dan itu merupakan hak kami untuk menyampaikan itu. Terlebih itu adalah keterangan daripada klien kami. Jadi tidak salah kami di situ. Ya. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Nita? Jadi gini, ini kembali lagi Mas kuasa hukum ini menyatakan di 24 Maret, mohon maaf saya ralat itu adalah 24
Februari mungkin. Februari ya, betul ya. Oke. Masih juga menyatakan bahwa melalui Pak Kapolres, disebut-sebut lagi Pak Kapolres di sini. Bahwa Pak Kapolres menyatakan tanggal 24 Maret itu APA melakukan BAP, melaksanakan pembunuhan pemanggilan dari Polres Selatan. Jelas tegas kami nyatakan, tidak ada. Pemanggilan itu baru ada di sekitar tanggal 25 apa 24. Itu baru surat pemanggilan. Semua bukti-bukti nanti kami sampaikan dalam LPK. Ya, jadi begini. Jadi sekarang, tapi itu sekarang aja sudah diblok apa? Kapolres lah, ya, Pak Kapolres bukan lah. begini. Alibinya, sekarang saya nggak ngerti ini. Selalu ya, yang kami sampaikan kepada Pak Kapolres. Sekarang kita bilang kembali ya Mas ya. Kalau saya bicara seperti itu, Pak Dirkrimspum bicara Pak Hengki, belum ditemukan bahwa Amanda sebagai pembisik atau provokator dalam kejadian ini. Itu satu. Kedua, Amanda itu APA itu tidak ada di dalam kejadian dalam peristiwa. Pertemuan 30 Januari dengan ke Maret kejadian itu tenggang waktu cukup lama gitu loh. Dan pertemuan itu di tempat umum, di tempat bebas, hangout di kafe. Tiba-tiba sekarang menjadi alibi bagi MDS menyudutkan. Tunggu dulu. Kalau jadi mohon saya minta kami menerima Mas. Saya minta untuk tidak menyampaikan menyudutkan. Setiap hari. Sehingga tidak ada kata gini, korban daripada tidak ada maksud kita menyudutkan. Oleh dekannya Mas. Tidak ada kita maksud menyudutkan. Dari sekolahnya saja Amanda. Jadi ini jangan menggiring opini. Tidak mengganggu kehidupan. Jangan menggiring opini seolah-olah kita menyudutkan. Tidak ada menyudutkan. Ya, jadi ini Bu, saya ingatkan ya, tidak ada kita menyudutkan. Dari saudara. Tidak ada kita menyudutkan di sini. Ya, kita hanya menyampaikan pencitraan opini publik. Kita hanya menyampaikan satu persatu bergantian Bu Enita menyampaikan apa yang kami sampaikan di BAP. Bu Enita, Bang Dolfi satu persatu. Oke, sekarang giliran Bang Dolfi. Di Polda, maka tidak akan ada satupun daripada publik yang tahu bahwa dalam hal ini sebenarnya Amanda tidak ada kaitannya sama sekali. Kita tangkap poinnya Mbak Enita. Silakan Bang Dolfi. Ini kita dalam proses hukum. Jadi dalam proses hukum tidak ada kami menyudutkan. Jadi kami tidak menyudutkan. Kami harus luruskan. Terus saya bilang sama teman saya, bini lu selingkuh tuh. Lu cek aja. Itu tidak bisa dibilang provokator, Mas. Tidak bisa dibilang pembisik. Itu hanya memberikan informasi. Tidak ada ya. Apalagi ini tidak ada sama sekali keterangan. Tidak ada kami menyudutkan ya, perlu kami luruskan. Kami hanya menyampaikan berdasarkan kita sudah tangkap penjelasannya, ilustrasinya, Mbak Enita. Sekali-sekali Anda terlalu memblow up BAP itu. Tidak ada, kami tidak memblow up. Ingat, kami tidak sekarang gantian giliran untuk bicara. Silakan Bang Dolfi. Apa yang ditanyakan oleh media kepada kami. Dua-duanya nggak ada yang nyimak ini jadinya nanti. Jangan Mbak Enita bergantian. Di media terus dengan memblow up. Tidak ada yang memblow up. Jadi ingat, kami tidak memblow up. Itu tuduhan terhadap kami memblow up itu tidak benar. Segini file yang kami punya, Mas. Poin-poin itu sudah ditangkap Mbak Enita. Kami ditanya oleh media. Media yang menyiarkan. Kami tidak pernah. Oke, saya ke Pak Ibnu dulu deh. Mbak Enita dan Bang Dolfi, tolong penganiayaan. Anda jangan kami hitamkan orang lain. Ini kita harus luruskan, tidak bisa. Maksudnya ini jangan BAP lanjutan dari kami. Ini kita harus luruskan. Jadi ini kan keterangan yang menurut kami tidak benar. Tidak ada Oke, stop. Nanti dalam sebagai kesaksian. Saya minta untuk berhenti bicara berdua, Mbak Enita dan juga Bang Dolfi. Ya, saya minta audiomen untuk di-mute suara dua narasumber ini. Saya minta audiomen untuk di-mute. Oke, Pak Ibnu, kita agak tenang sekarang dulu Pak. Karena yang jelas kita mau dalami lagi kasus ini secara terang benderang tanpa harus menyalahkan satu pihak tertentu. Saya ke Pak Hipnu terlebih dulu ya, masih ada waktu ya, ke Pak Hipnu. Pak Hipnu, klien Anda jelas Pak Hengki keluar kok. Masih ya, Pak Hipnu, bisa dijelaskan kepada kami sebetulnya kalau apa yang terjadi di BAP, apakah secara serta-merta itu bisa dibuka publik, dan kemudian ketika itu menjadi konsumsi publik, itu menjadi dasar untuk pelaporan pencemaran nama baik, Pak Ibnu? Ini kami tidak ramai. Kami tidak menjual Kapolres. Ya, saya mencoba untuk bagi kami ini tidak benar ini. Janganlah Anda itu menghentikan suara mereka ini sebetulnya susah sekali. Kapolres menjadi blow up Anda di media.
Anda belum tahu yakin, Anda udah yakin dan percaya. Siapa yang memblow Ada up? tendensi Kami tidak Boleh. memblow up. Ya, ini nggak kebagian waktu bicara ini Pak Ibnu. Teman-teman di studio kita lanjutkan atau kita break sejenak? Kita lanjut ke Pak Ibnu dulu ya. Saya minta keduanya untuk tenang, tolong di-mute suara Pak Dolfi dan juga Bu Enita. Pak Ibnu, silakan saya bertanya soal tadi apa yang digali dari Mario Dandi di BAP, kemudian di blow up ataupun diungkap ke publik dan itu menjadi dasar pelaporan pencemaran nama baik. Bagaimana Anda menilainya? Semua orang Ya, begini Mas. Jadi semua orang punya hak di mata hukum yang kasus sama. ini saya kira harus ditangani hati-hati karena namanya laporan itu kan memang pemberitahuan tentang adanya hak pemberitahuan tentang ada suatu peristiwa, adanya suatu tindak pidana, merupakan hak dan kewajiban. Lah dalam konteks penasihat hukum memang berpikir dari objektif yang subjektif. Artinya objektif hukumnya, subjektif kepentingannya. Jadi Mbak dari para pengacara ini memang berpikiran adalah subjektif dari kepentingannya. Tapi bagaimana bentuk laporan itu ditindaklanjuti atau tidak, karena ini bagian dari proses hukum, adalah based on evidence. Jadi laporan yang disampaikan itu buktinya ada tidak. Kemudian yang dilaporkan dalam konteks sebagai bentuk informasi ataukah tidak. Karena dalam suatu bentuk laporan itu juga harus mengandung dua syarat. Syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif peristiwa sedang berjalan. Syarat subjektif, lah ini. Syarat subjektif itu yang disebut willing in it, menghendaki dan mengetahui. Pertanyaannya, apakah yang disampaikan oleh para penasihat hukum tentang laporan yang terjadi miss antara Ibu dan Mas Dewi itu ada kehendak mens rea atau tidak? Ada kehendak penyesatan atau tidak? Apakah hanya sebagai bentuk informasi ataukah kehendak untuk melawan hukum? Ini yang harus dikendaki. Makanya nanti polisi akan melihat konteks bahasa yang disampaikan oleh para penasihat hukum, ini informasi atau terkait tadi memblow up, memberikan suatu informasi yang salah. Itu yang dilihat. Oleh karena itu, saya kira ini biarkan berjalan dulu, para pelapor juga menjalankan, terlapor juga mempersiapkan bukti-bukti akurasi, based on evidence. Karena bukti yang disampaikan itu bukti-bukti dari media, kan itu. Dari media itu bisa dilihat nanti gerak, langkah, gerak, gestur, penyampaian itu seperti apa. Apakah terkait dalam arti untuk menggerakkan orang lain yang menjadi sama-sama tersangka. Bisa juga, ataukah hanya sekedar informasi. Tapi informasi pun juga tadi sampaikan, saya kira betul informasi berdasarkan BAP dan nama inisial. Ini suatu yang sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Sehingga dalam konteks ini, ya sah-sah saja karena laporan. Mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan, hanya merupakan miskomunikasi terhadap pemberitaan. Sampai di sana apa Anda merasa perlu kemudian, sebentar ya Mbak Enita ya, apakah merasa perlu kemudian dari pihak Amanda sendiri untuk melaporkan ketiga tersangka dalam kasus penganiayaan ini atas dasar pencemaran baik untuk membuktikan bahwa dirinya sebetulnya tidak ada mengait dengan urusan penganiayaan tersebut? Sampai detik ini Pak Hengki bilang kok belum ditemukan. Ya, begini, makanya kan di Kompas TV bicara beliau. Anda sudah berkoar-koar terlalu banyak, menyudutkan, menggiring opini. Nanti deh itu Mbak Enita, Mas. Ya, saya menghargai kehadiran Anda dalam dialog ini. Mas. Mbak Enita, Anda sudah ada tendensius pembunuhan karakter. Buktinya sekarang Amanda dipanggil oleh dekannya. Ini tuduhan ya. Tuduhannya Anda sampaikan kepada kami ya. Ini tuduhannya Anda sampaikan kepada kami ya. Seolah-olah dia ikut dalam perencanaan Bang Dolfi dan Mbak Anita, Mas. saya meyakini Anda berdua adalah orang terdidik dan saya meyakini Anda juga paham etika dan santun ketika Anda berada di layar kaca ya. Ada jutaan pasang mata yang menyaksikan. Saya berharap ada adab dalam diskusi kita pada hari ini ya. Kita break sejenak terlebih dahulu. Saya coba untuk menenangkan para narasumber ini agar kemudian bisa memberikan dan bertutur dengan substansi ya, dan tidak harus mengangkat segala sesuatu dengan emosi. Saya kembali saat lagi untuk Anda.